Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu lagi di momen sahur seperti ini dan diberikan kesehatan, itu yang utama. Jadi kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar ya. Dengan lancar, terus kemudian kita bisa diberi kesehatan, bisa menjalankan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini. Dan yang utama di bulan suci Ramadan ini ada dua biasanya. Ada satu lah yang ditunggu-tunggu. Itu buka. Jadi semua orang pasti nunggu azan maghrib. Satu yang ditunggu di bulan suci Ramadan itu azan maghrib. Nggak ada lagi deh. Jadi yang ditunggu-tunggu, yang lain mah nggak ditunggu. Tapi azan maghrib mah ditunggu-tunggu. Ada yang ke pintu ngedengerin, ada yang nonton di Kompas TV azannya gitu ya. Ditungguin, makanan udah ada di depan semua. Yang ditunggu hanya azan maghrib. Luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang dua momen yang memang ada di bulan suci Ramadan, yaitu sahur dan iftar atau takjil atau buka lah bahasa kitanya. Ada dua momen yang memang saat Ramadan ini ya pasti kita menjalani rutinitas seperti ini. Dan tentu kita akan membahasnya bersama dengan yang punya tempat ini, yaitu PT Umu Farhat, CEO sekaligus owner dari Travel Haji dan Umroh yang ada di daerah Cisaranten, yaitu Dr. Kiai Haji Ajafar Shodiq, MSI, PhD. Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Kang? Sehat, luar biasa. Pak Kiai, pembahasan pada episode ini lumayan menarik, yaitu soal sahur dan iftar. Iftar ya. Betul ya. Silahkan dengan tausiahnya. Baik. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kembali pertemukan kita. Semoga dalam setiap pertemuan-pertemuan kita, Allah menurunkan hidayah, inayah kepada kita semua. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, dalam setiap amal ada yang dicintai Allah. Amal itu adalah amal sunnah. Amal sunnah ini adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Di mana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan kaki, Allah akan datang kepada kita dengan lari. Man taqarraba ilayya sibron, taqarrabtu ilaihi dira'an. Siapa orang yang datang kepadaku, kata Allah, satu jengkal, Allah akan datang kepada kita satu siku. Wa man taqarraba ilayya dira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Siapa orang yang datang kepada Allah satu siku, Allah akan datang kepada kita satu depak. Maha suci Allah. Sahur dan iftar adalah amalan sunnah dalam saum, di mana di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau menyampaikan, tasyaharu fa innalahu barakah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Di dalam sahur ada keberkahan, bukan hanya makan. Makan sendiri untuk memperkuat fisik kita selama saum sebagai bentuk ikhtiar. Makan sendiri diakhirkan sahur waktu itu adalah agar kita tidak kesiangan dalam sholat subuh. Karena habis makan kita bisa bertahan dulu baru sholat subuh dan setelah itu diisi dengan ibadah lain. Sahur itu sendiri adalah pembeda saum kita dengan saum sebelum kita. Karena saum itu diperintahkan oleh Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Allah pun pernah memerintahkan saum kepada orang-orang sebelum kita. Dan yang membedakan saum kita dengan mereka, dengan orang-orang sebelum kita, dalam saum kita ada sahur. Jadi sahur itu barokah, sahur itu sunnah, sahur itu adalah persiapan secara fisik dan persiapan secara mental untuk pelaksanaan ibadah saum kita. Yang kedua, kita pun disunahkan untuk menyegerakan iftar. Jadi disunahkan mengakhirkan sahur, disunahkan menyegerakan iftar. Iftar itu berbuka. Makanya ada istilah iftar, ada istilah takjil. Dua-duanya sama ya. Kalau iftar itu berbuka, kalau takjil itu ini yang sunnah. Karena takjil itu dari azala yu'azilu takzilan, artinya menyegerakan berbuka. Kalau sudah tiba waktu berbuka, segera kita berbuka, itu hukumnya sunnah. Tidak boleh sok soleh.
sudah maghrib pameng pada dugi ka isya. Dari maghrib ke isya itu haram saumnya. Ya, jadi begitu azan berkumandang, bahkan muazin seorang yang akan adzan, begitu waktu adzan, waktu maghrib tiba disunahkan membatalkan dulu, walaupun dengan satu tegukan air putih. Dan di dalam berbuka ada kesunahan lain, yaitu sunnah kita berbuka dengan sebutir kurma, ya, dengan tamroh, atau kata para ulama kalau di kita sulit kurma, ilat dari kurma itu adalah manis. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wuzudan wa adaman aifil amkinah wal azminah. Jadi kalau tidak ada kurma, berbukalah dengan yang manis-manis. Ya, seperti teh manis, bubur manis, atau air putih ditemani oleh teteh yang manis juga. Oke, baik, luar biasa. Jadi kalau pengen berbuka tadi apa namanya? Dapat pahala sunnah berbuka dengan yang manis, begitu ya. Oke, baik. Yang manisnya ke sini gitu ya. Oh, ke Pak Kiai, betul. Berbuka dengan yang manis, luar biasa. Jadi dua momen yang memang disunnahkan, tapi kemudian yang satu diakhirkan, yang satu justru dipercepat, disegerakan gitu ya. Ini dua momen yang memang ada di bulan suci Ramadan, yaitu sahur dan iftar, atau kemudian berbuka atau takjil lah tadi yang disampaikan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya bersama dengan Kiai Ja'far Shodiq. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih saudara, masih bersama kami dalam Lentera Kolbu Kompas TV. Tadi sudah banyak yang dijelaskan terkait dengan sahur dan iftar. Terus kemudian ada keutamaannya jika sahur diakhirkan, terus kemudian iftar atau takjil disegerakan, dan kemudian berbukalah dengan yang manis. Karena zaman Rasulullah dengan kurma, tapi tadi ternyata dijelaskan bagaimana itu. Kalau bahasa sederhananya kadarnya manis gitu ya. Carilah memang yang manis-manis begitu supaya memang melengkapi sunnahnya Rasul itu berbuka dengan yang manis. Atau kemudian banyak hal yang disebut dengan takjil begitu ya. Mau kemana Mang? Mau cari takjil katanya. Itu yang unik di kita. Jadi banyak hal yang memang terjadi di kita dan sudah menjadi budaya. Nah, Pak Kiai, kalau kita lanjutkan, ada sesi tanya jawab nih soal bagaimana sahur dan iftar ini. Kalau tadi sudah banyak yang disampaikan soal sahur nih. Kalau buka sendiri, Pak Kiai, banyak di kita itu tidak begitu menghiraukan yang manis-manis gitu, yang ada akhirnya mah gorengan yang jadi tradisi. Terus kemudian dengan teh manis gitu, atau kemudian dengan air mineral atau kolak lah kalau sekarang mah gitu ya. Esensinya sama ya, ke arah sana begitu. Baik, jadi tadi di awal Kang Nova sudah menyampaikan bahwa ada sesuatu yang dinanti-nanti di bulan Ramadan, yaitu berbuka. Betul. Sebetulnya ada satu lagi. Apa tuh? THR ya. Oke, THR jadi tunggu benar. Betul. Kalau yang punya kantor ya, kalau punya perusahaan. Baik, esensi dari berbuka itu sendiri memang sunnah atau kebiasaan Rasul adalah dengan kurma karena di sana itu memang pusatnya kurma. Dan sekarang di kita juga sudah banyak. Juga banyak ya. Bahkan macam-macam jenis kurma itu, ada kurma ajwa juga ada aliyah, ajwa yang ditanam di kebun Nabi oleh Nabi sejak zaman Nabi. Namanya kurma ajwa aliyah, ditanam di perkebunan aliyah. Ada juga kurma rutob, ada kurma sukari, ada kurma mijol, macam-macam. Nah, ternyata esensi dari kurma itu adalah manis. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah dengan yang manis-manis. Makanya di kita sangat luar biasa di bulan Ramadan itu menjamur penjual-penjual kolak gitu ya, penjual-penjual es kelapa yang manis-manis. Nah, bolehkah? Silahkan, tidak masalah. Yang terpenting tidak boleh membatalkan saum dengan di luar makan dan minum. Bisa saja misalkan dengan hubungan suami istri, tapi itu nggak boleh. Jadi nunggu datang maghrib, sebegitu adzan itu nggak boleh. Jadi tetap harus dibatalkan dulu dengan
sesuatu yang kita batalkan melalui makan dan minum. Sementara kan yang membatalkan kemarin sudah kita bahas ada 9. Betul. Salah satunya keluar mani dengan Iya. sengaja, muntah dengan sengaja, hubungan suami istri. Nah, di luar makan dan minum untuk iftar ini tidak diperbolehkan. Harus dengan minuman atau makanan, teristimewa kalau ada kurma, kalau tidak minimal dengan seteguk air putih begitu. Oke, baik. Nah, ada juga memang kalau yang masih muda nih begadang gitu ya. Terus kemudian sahurnya jam 1, jam 2 lah, biar sekalian gitu atau kemudian bahkan jam 12. Ini gimana Pak Kiai? Ya, sunnah sahur itu diakhirkan. Ya, makanya kalaupun jam 1, jam 2 makan, sebelum imsak, ya, dianjurkan, disunahkan dulu kita minimal minum air. Oh, jadi tetap ada aktivitas Tetap itu ada ya? aktivitas untuk mencari keberkahan tersebut. Sehingga keutamaan sahur, keberkahan sahur kita dapatkan, yaitu dengan mengakhirkan sahur. Dan kita masuk di waktu imsak. Imsak itu sebetulnya kalau dalam bahasa keseharian seperti halnya lampu kuning. Peringatan. Ya, jadi sebelum lampu merah kita sudah mulai mengerem karena akan berhenti. Berhenti totalnya di waktu azan. Jadi kalaupun kita sudah datang waktu imsak dan maaf kalau ada perokok misalkan ya masih menghabiskan setengah kuntung lagi misalkan, tidak masalah. Yang penting begitu waktu adzan berbuka sudah berhenti semua aktivitas makan dan minum seperti itu. Oke, baik. Artinya memang ini tetap bahwa sahur itu keutamanya ada diakhirkan. Jadi jangan terlalu pagi juga, tapi kemudian jangan lewat juga setelah azan sudah stop, Ya, karena memang boleh. hukumnya mulai dari situ. Dan kemudian kalau berbuka harus disegerakan dan cari yang manis-manis lah begitu. Betul. Pak Kiai tadi sampaikan supaya memang ini dapat keutamaannya, terus kemudian bahkan ada sunahnya ternyata ketika memang berbuka dengan manis itu Rasulullah melakukan itu ya. Iya. Itu yang menjadi keutamaan. Nah, kita akan lanjutkan pada kesimpulan bagaimana memaknai sahur dan iftar atau kemudian takjil ini atau berbuka ini di bulan suci Ramadan bersama dengan Kiai Haji Ja'far Shadiq. Tetap bersama kami di Lentera Kolbu Kompas TV. Terima kasih saudara, masih bersama kami dalam Lentera Kolbu Kompas TV di momen sahur ini, dan tentu ini momen siap-siap menjalankan ibadah puasa. Dan luar biasa Pak Kiai tadi sudah sampaikan bagaimana sahur dan iftar atau kemudian berbuka ini juga punya keutamaan-keutamaan yang disampaikan tadi, bagaimana sahur harus diakhirkan, yang mana tujuannya tentu baik supaya memang kita tidak lalai dalam menjalankan ibadah sholat subuh. Juga memang ini menjaga jaraknya nggak terlalu jauh lah begitu, walaupun kita sudah melakukan makan terus kemudian sahur di jam 1, jam 2 malam, tapi tetap harus ada aktivitas. Pas menjelang imsak itu harus tetap ada aktivitas minum makan supaya memang menjaga keutamaannya. Dan kemudian di iftar atau di berbuka juga tadi sudah ada keutamanya bagaimana menyegerakan. Jangankan kita yang menjalankan ibadah Ramadan atau saum ini, muazim aja atau yang biasa azan itu juga membatalkan dulu puasanya baru azan. Ini memang keutamaan supaya menyegerakan berbuka puasa atau kemudian iftar atau kemudian takjil ini. Dan satunya lagi adalah dengan yang manis. Ini tadi ulama yang menyampaikan jika Rasulullah membukanya dengan kurma, jika memang tidak tersedia, kenapa kemudian banyak di sekitar kita yang jualannya kolak. Ini sebuah keberkahan tersendiri bagaimana di bulan suci Ramadan ini banyak juga yang berjualan dan laku gitu. Saya setiap kali ke tempat-tempat jualan begitu, mereka laku terus, habis terus. Saya juga kadang-kadang bingung, kenapa ya kalau bulan biasa mereka nggak begitu cepat lakunya, padahal jualan cuma dari jam 4 sampai jam 6 mereka sudah habis gitu. Luar biasa keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Dan saya pernah melakukan menjadi pelaku usaha jualan yang manis, teh manis dan es kelapa muda, begitu cepat habisnya. Jadi jam
5, setengah 6 itu tinggal sedikit aja. Ini keberkahan bulan Ramadan karena memang tadi ada keutamaannya. Begitu Pak Kiai, untuk terakhir nih kesimpulan tentang bagaimana sahur dan iftar atau berbuka ini. Silahkan. Baik pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, satu yang menarik yang disampaikan Rasul bahwa di dalam sahur ada keberkahan. Kenapa kita perlu berkah? Karena berkah itu adalah al-barakatu tujidukum bita'ah. Berkah itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Rumah kita berkah, kendaraan kita berkah, pakaian kita berkah, apapun yang kita punya berkah kalau sesuatu itu membuat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang kedua menurut para ulama adalah al-barakatu subutul khair. Keberkahan itu adalah tetapnya sebuah kebaikan. Yang ketiga al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu akan menambah kebaikan dari sesuatu itu. Ramadan akan semakin berkah kalau kita awali dengan sahur. Dalam sahur ada kebersamaan kita dengan keluarga. Di balik kesibukan, di balik aktivitas kita yang berbeda dalam momen sahur. Paling tidak terpaksa kita harus bersama-sama, duduk bersama, makan bersama keluarga. Ini akan melahirkan keberkahan. Dalam berbuka subhanallah, kita bisa melihat pedagang, penjual, tidak semuanya muslim. Ada juga yang non-muslim. Penjual baju juga ada juga yang non-muslim. Tapi berkahnya Ramadan, Masya Allah. Jualan apapun laku di bulan Ramadan. Pakaian, walaupun naik harganya laku di bulan Ramadan. Ramadan mendatangkan keberkahan. Bukan hanya bagi yang saum, yang tidak saum pun terbawa berkah. Bukan hanya muslim, non-muslim pun terbawa berkah. Bahkan tatkala Ramadan datang, langit yang 7, bumi yang 7 lapis. Dan semua isinya berbahagia, bertasbih, bersyukur kepada Allah dengan datangnya Ramadan. Sebaliknya, tatkala Ramadan akan berlalu, semua makhluk-makhluk di luar manusia, apabila kita dibuka hijab mendengar jeritan mereka, mereka menangis seakan-akan ingin selalu berada di bulan Ramadan. Dan Rasulullah pun seperti itu. Beliau menyampaikan dalam hadis, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata Rasulullah, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, umatku akan berharap 1 tahun semuanya adalah Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas ibadah saum kita, insya Allah. Gitu kan. Oke, luar biasa. Jadi jangan sia-siakan. Jadi yang tadi Pak Kiai sampaikan bahwa jika umatku tahu, Rasulullah sampaikan setiap tahun tuh inginnya Ramadan full begitu ya. Nah ini mumpung bulan suci Ramadan ini full 1 bulan, jangan sia-siakan, jangan lalai, jangan sampai yang tadi yang beberapa episode sampaikan juga kita pura-pura berpuasa di depan teman, depan keluarga, tapi di depan Allah nggak ada apa-apanya. Jadi ini luar biasa bahwa puasa itu betul-betul harus kita jaga, ibadahnya juga sudah kita bahas, tarawihnya harus dijaga, sahur dan buka, dan kemudian menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, tentu ini menjadi akan dilipat gandakan pahalanya, dan kita mudah-mudahan bisa menjalankannya full 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Pak Kiai, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.